Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita kembali mengupdate informasi pengangkatan ataupun pelantikan P3K paruh waktu. Kita lihat di sini, meskipun status masih BTS, Pemda lakukan pelantikan. Dalam hal ini tentu saja Pemda mempercepat proses pelantikan menjelang Desember. Dan Bapak Ibu, meskipun proses pelantikan paruh waktu sedang berlangsung, wacana untuk pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu juga sudah dibahas, dan prioritas pengangkatan ini berdasarkan umur. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang baru kita dapatkan, informasi pelantikan P3K paruh waktu yang dilakukan oleh Pemda, di mana ini adalah di Kabupaten Tala, yaitu Tanah Laut. Nah, ini Bapak Ibu dilakukan kemarin di tanggal 7 ya, hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. Bapak Ibu, kalau kita pantau dari hasil penetapan NIP3K di Kandek 8 Kalimantan Selatan, Tanah Laut ini di Kalimantan Selatan, bahwa untuk Tanah Laut ini ternyata masih ada beberapa yang BTS dan masih ada proses ya. Namun Bapak Ibu, di sini sudah dilakukan pelantikan. Dalam hal ini tentu saja Pemda dapat melakukan pelantikan karena pada prinsipnya jika status masih BTS itu tidak menjadi persoalan. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu untuk update di Kandek 8 ya, sebelum nanti kita lihat beberapa update terbaru di beberapa Kandek yang sudah mengupdate informasi penetapan P3K paruh waktu. Nah, penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkab Tanah Laut ya, ini dilakukan tanggal 7 Oktober. Kemudian di samping Tanah Laut yang di wilayah Kandek 8 ini juga ada satu lagi, yaitu di Gunung Mas ya, penyerahan Bupati Gunung Mas, namun ini sudah dilakukan sejak 1 Oktober 2025 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari progres penetapan NIP3K di Kandek 8, meskipun untuk di sini datanya adalah 3 Oktober menuju ke 7 Oktober itu sebenarnya juga masih akan proses. Nah, ini untuk di Kabupaten Tanah Laut kita lihat ini masih ada proses sebanyak 34 dan masih ada BTL sebanyak 28. Nah, sedangkan data mereka lumayan banyak ya, ada 2.663. Ya Bapak Ibu, ini update yang cukup lama, ini sudah kita update kemarin, yaitu di tanggal 3 Oktober 2025. Nah Bapak Ibu, kita lihat update terbaru untuk beberapa Kandek yang telah mengupdate yang terkini ya, yaitu di Kandek 1 di 7 Oktober di hari Sabtu pukul 5. Nah, di sini kalau kita lihat banyak sekali yang sudah mencapai 90% ya. Di DIY sendiri sudah 100% karena ini cuma 2. Kemudian di Blora sudah 91, 88 di Banjarmasin, kemudian 80 di Batang, kemudian 89 di Grobogan, kemudian 90 di Karanganyar, 72 di Kebumen, 91 di Klaten, 69 di Kulon Progo, kemudian 78 atau 95 dulu di Magelang, kemudian 78 di Pekalongan, 76 di Pemalang, 72 di Purbalingga, 86 di Purworejo, 80 di Semarang, Rembang 100% karena cuma 4. Kemudian yang di atas 90-an lagi Temanggung 95, 84 Wonogiri, 89 Magelang, kemudian 91 di Pekalongan, 87 di Salatiga, dan 92 di Yogyakarta, serta 82 di Jawa Tengah. Nah, ini update terbaru per 7 Oktober di Kandek 1. Kemudian Kandek 2 juga mengupdate di 7 Oktober yang sudah mencapai 50%. Cukup cepat ya Bapak Ibu ini. Kalau kita lihat aksesnya yang sudah mencapai persentase, kalau kita lihat di sini yang sudah ACC 100% adalah di Bojonegoro, 96 di Magetan, 96 juga di Tuban, 95 di Probolinggo, kemudian Blitar 93, 93 di Lamongan, Nganjuk 92, 92 di Pacitan, 91 di Ngawi, Malang 88, Lumajang 83, 82 Ponorogo, 74 Kediri, Gresik 70, 70 juga di Jember, Madiun 70, dan yang lainnya di bawah 70 yaitu 68 sampai seterusnya di daerah-daerah lainnya. Nah, ini untuk update di Kandek 2 Surabaya ya. Kemudian Bapak Ibu di Kandek 3 juga sudah mengupdate cukup lumayan banyak ini. Untuk di Kandek 3 sudah mencapai 68% ya di tanggal 8 Oktober. Nah, kita lihat di sini progresnya. Kalau kita lihat langsung ACC saja ya. Tidak ada persentase di sini Bapak Ibu. Di mana di Ciamis ACC 705 dari 2000.
Kemudian cukup banyak lagi di Jawa Barat, 7.000 dari 8.000, 6.000 dari 7.000 di Cianjur, kemudian 6.000 dari 6.000 di Karawang sudah mendekati, kemudian 200-an di Subang dari 2.000 cukup banyak, 3.000 dari 5.000 di Sumedang, 5.000 dari 5.000. Nah, di Jawa Bandung Barat ini sudah hampir selesai, hanya tersisa 57 dengan BTS 64. Kemudian 3.300 dari 3.700 di Serang, kemudian di Kota Serang ya. Kemudian 1.000 dari 4.000 di Kuningan. Kemudian yang lebih banyak lagi 2.300 dari 2.700 di Majalengka, 3.100 dari 3.700 di Kota Bogor, 1.551 dari 1.576 di Kota Cirebon. Nah, sudah hampir selesai. Kemudian lagi yang banyak 1.700 dari 2.600 di Provinsi Banten, kemudian 2.700 dari 5.500 di Tangerang. Nah, kemudian di 2.861 dari 7.000 di Sukabumi. Kemudian 100% adalah yang di Kabupaten Bekasi ya, dari 3.058 sudah selesai semua. Kemudian 4.019 dari 4.400 Purwakarta juga sudah hampir. Di Kabupaten Garut juga sudah mendekati dari 5.953. Oh, sudah selesai ya. Ini hanya kebetulan masih ada beberapa proses dan BTS. Kemudian untuk di Kabupaten Cirebon 2.900 dari 3.500 sedikit lagi. Kemudian separuh yaitu di 3.800 dari 6.300 di Bandung, Kota Bandung. Kemudian di Kota Bekasi 2.444 dari 3.100. Kemudian yang sudah hampir selesai lagi di Kabupaten Tangerang 7.300 dari 8.204. Kemudian juga di Tangerang Selatan sudah hampir selesai, hanya 800 dari 859, menyisakan proses 50. Ini update di Kandik 3 ya. Kemudian langsung ke Kandik 5 yang sudah mengupdate terkini untuk tanggal 8 juga. Nah, kita lihat persentasenya. Metro 70 di Waikanan, Tanggamus 37, 57 pesisir barat, kemudian Prinsewu 59. Kemudian 55 di Tulang Bawang Barat, 25 di Mesuji, 78 Pasawaran, 39 Lampung Utara, 67 Lampung Selatan, 74 di Lampung Tengah, 54 Lampung Barat. Kemudian 72 di Pontianak, 74 di Sintang, 89 di Mempawah, yang 100% di Bengkayang ya, 81 di Sanggau, kemudian 47 di Landak, 74 Ketapang, 88 Sekadau, 84 Kayong Utara, 76 Kuburaya, dan 93 di Melawi. Ini sudah siap untuk diserahkan SK. Kemudian di Kandik 10 ini juga ada update di tanggal 7. Kita lihat ini yang sudah mencapai persentase saja nih. Untuk di Provinsi Bali yang 100% ada 2, yaitu di Gianyar dan Badung, 98 di Denpasar, 94 Tabanan, 93 Karangasem, 90 di Buleleng, 87 Jembrana, 85 di Provinsi Bali. Kemudian 77 di Bangli, 76 di Kelungkung. Kemudian di NTB yang sudah mendekati di Sumbawa Barat 99%, 85 di Mataram, 74 di NTB, 62 di Sumbawa, kemudian 45 di Kota Bima. Sedangkan yang lainnya di bawah 40%. Kemudian lagi yang di NTT 100% ada 2 daerah di Malaka dan Sumba Tengah. Kemudian 98 di Kupang, 92 di Ngada, 92 di Sumba Timur, 87 di Flores Timur, dan 86 di Sumba Barat Daya. Sedangkan yang lain di bawah 80%. Kemudian terakhir Bapak Ibu di Kandik 13 Banda Aceh, ini ada update paruh waktu. Kita lihat per tanggal 3 ya, meskipun ini per tanggal 3, namun ini update terbaru dari sana. Di mana yang sudah mengusulkan ini cukup banyak. Kita lihat sebut saja yang sudah mengusulkan itu di PD. Kemudian ACC-nya baru 92. Kemudian di Aceh Timur namun belum ada ACC. Kemudian di Aceh Barat sudah ACC 900-an. Aceh Tengah juga sudah ACC 300-an. Sedangkan yang lain Sumele, Boren, ini sudah diusulkan namun belum ada proses. Kemudian yang sudah ada progres lagi adalah di Bener Meriah walaupun sedikit, PD Jaya sedikit sekali, kemudian di Sabang 700 hanya ACC 1, Banda Aceh 475 baru ACC 144, Kota Langsa 1300 ACC 400, kemudian Lok Sumawe 719 ACC 490,
dan Subulus Salam 1300 ACC 953. Semoga progresnya semakin cepat dan daerah-daerah yang belum mengusulkan, ini ada beberapa, segera mengusulkan. Ya, sedangkan informasi selanjutnya berkaitan dengan pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu, yang di sini Bapak Ibu sudah mulai diwacanakan juga, dan di sini disebutkan hanya satu syaratnya. Hari-hari mayoritas non-ASN calon P3K paruh waktu menanti penetapan NIP yang akan disusul dengan penyerahan SK. Seiring itu juga muncul pertanyaan di kalangan honorer sampai berapa lama berstatus P3K paruh waktu dan kapan beralih status menjadi penuh waktu. Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa didapat dari kalimat Deputi Bidang SDM Bapak Abbas Subagya. Dia mengingatkan instansi pusat dan daerah tidak merekrut honorer baru lagi. Bapak Ibu, di sini kita tahu bahwa SK rekan-rekan ini diharapkan 1 tahun ya, bisa diangkat penuh waktu, namun ada daerah yang sudah mewacanakan pengangkatan langsung. Dengan demikian, ketika instansi membutuhkan pegawai baru, maka bisa langsung mengalihkan paruh waktu menjadi penuh waktu, jadi tidak perlu mengangkat honorer baru. Pengalihan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu juga tidak memerlukan proses dan tidak ada tes ya. Selamat ya. Nah, kabar senada juga disampaikan Ketua Aliansi R3, R2 yaitu Faisal Mahardika, di mana dia mengaku mendapatkan beberapa informasi penting dari BKD Jawa Timur yang dilaksanakan pada audiensi 6 Oktober lalu. Di mana salah satu momen pentingnya adalah soal peralihan P3K paruh waktu ke penuh waktu yang akan dilakukan secara bertahap dan cepat oleh BKD Jawa Timur. Dilakukan bertahap karena tergantung dari kebutuhan formasi. Begitu ada lowongan atau kebutuhan, maka akan langsung diisi oleh paruh waktu menjadi penuh waktu. Nah, ini semangat ya Bapak Ibu ya. Jangan berharap 1 tahun juga ya. Sesuai dengan penjelasan BKD Jawa Timur, 21 ribuan honorer jadi paruh waktu akan diangkat secara bertahap jika tersedia formasi. Kabar lainnya yang diperoleh oleh Pemprov Jawa Timur bahwa penyerahan SK akan dilakukan, khususnya pada waktu ini akan dilakukan di bulan November 2025. Sedangkan Gubernur Jatim mengatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu ini akan mempertimbangkan usia honorer sebagai skala prioritas. Ya tentu saja Bapak Ibu ya, karena banyak sekali dari rekan-rekan kita yang sudah memiliki usia lanjut ya. Kalau mereka tidak diprioritaskan, maka mereka tidak akan bakal mengenyam ya P3K penuh waktu karena sudah keduluan pensiun. Demikian Bapak Ibu update yang dapat kita sampaikan di video kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.